Saya mau memberikan materi ya, super level skill ya. Dulu waktu bekerja di tempat yang dulu itu pernah nggak diberikan materi seperti itu? Mudah-mudahan dengan memberikannya materi ini kita lebih berpengalaman lagi saat mengemudi ya. Oke, saya mulai. Dari inspection control. Jadi sebelum kita melakukan pengiriman itu, tadi yang sempat saya sampaikan saat briefing itu, nah ini metode pengecekan kendaraan ya. Jadi kondisi kendaraan itu kita cek dengan teliti, dengan baik ya, dengan supaya kita mudah untuk mengingatnya, itu disingkat menjadi balok ya. Yang pertama itu kita cek kondisi body ya, body unit itu dalam kondisi keadaan baik, tidak ada cacat ya. Menggunakan terus pengecekan ban ya, ban pakai dan ban cadang. Pastikan jangan dipaksakan, kalau bannya gundul kita paksakan jalan, itu bahaya ya. Terus kita lanjut ke A-nya, kita pemeriksaan radiator terlebih dahulu, periksa kesediaan air radiator ya, terus periksa kesediaan air whisper ya, periksa terlebih dahulu. Terus kita lanjut ke huruf L-nya adalah pemeriksaan kelistrikan, mulai dari lampu sen ya, lampu-lampu, lampu rem sampai lampu utama itu dalam keadaan kondisi baik. Terus air EQ atau air aki ya, masih dalam ambang rekomendasi dari perusahaan Mitsubishi. Kalau sudah itu baik, kita lanjut ke pemeriksaan oli ya. Kita periksa oli mesin sampai ke minyak rem ya. Minyak rem pastikan tidak ada rembesan di trombol atau di master rem ya. Master rem itu ada dua, yaitu yang pertama di trombol, yang kedua di bawah setir ya. Kalau ada rembesan berarti tidak boleh jalan, ajukan dulu untuk perbaikan ya. Untuk oli kita pastikan tidak ada rembesan di bagian karter atau bagian-bagian mesin atau di bagian transmisi ya, tidak ada rembesan. Terus kita lanjut ke huruf K adalah kelengkapan. Pastikan kelengkapan unit seperti dongkrak, segitiga ya, mulai dari pipa, engkol balistik ya, kotak P3K, itu kelengkapan unit. Untuk kelengkapan driver jangan lupa SIM ya, sama KTP itu harus terbawa. Oke, sampai di sini paham? Oke, saya lanjut. Nah, defensive driving. Apa sih arti dari defensive driving? Oke, ini saya jelaskan. Defensive driving adalah perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya, sehingga si driver mengambil resiko yang paling rendah ya. Contohnya apa? Contohnya pada saat kita beriringan ya, nanti kita untuk mengambil resiko yang paling rendah adalah kita jaga jarak aman ya. Apa tujuan dari defensive driving? Yang pertama, tidak menjadi penyebab kecelakaan. Poin yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan. Poin yang ketiga, tidak terlibat dalam kecelakaan. Untuk poin yang pertama ini ada dua faktor. Yang pertama bisa saja dari kendaraan ya, yang kedua dari si pengemudi. Untuk poin yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan, ini biasanya didominasi oleh si pengemudi, si driver. Yaitu bisa saja si pengemudinya dengan cara ugal-ugalan, atau dalam kondisi mabuk, atau bermain handphone ya. Untuk poin yang ketiga, tidak terlibat dalam kecelakaan, ini tidak jaga jarak aman saat mengemudi. Sampai di sini sudah paham? Masalahnya di sini ada contoh foto potensi terjadinya kecelakaan. Yang pertama adalah turunan yang panjang ya, berliku-liku, berarti pada saat kita menghadapi jalan seperti ini kita harus mengurangi kecepatan ya. Dan pada saat kita mau memasuki tikungan, kita harus memberikan suatu tanda atau dengan membunyikan klakson.
Untuk poin yang gambar yang kedua ini adalah pengendara roda 2, kalau ibu-ibu yang biasa mengendarainya lampu semi belok kiri ya. Nah ini berarti kita apabila ada pengendara roda 2 di depan kita kaum ibu-ibu, kita tanda tanya besar ya. Ini mau kemana, arahnya kemana ya. Berarti kita antisipasinya adalah membunyikan klakson atau suatu tanda ya terhadap mereka. Terus pertigaan dan persimpangan, kurangi kecepatan, terus motor yang berlebihan ya. Oke, saya lanjut. 5 langkah dasar defensif driving. Yang pertama adalah pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman guna mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspada blind spot, hindari distraksi dan paham arah jalan ya. Apa sih arti dari dinamika kendaraan? Nah, si driver itu wajib untuk memahami ya, memahami kondisi kendaraan, mulai dari panjang kendaraan, lebar kendaraan sampai tinggi ya, ground cleaner, bobot muatan, aerodinamis. Aerodinamis itu apa? Aerodinamis saat kita berbelok ya, itu aerodinamis. Biasanya kita menemukan ada setir walaupun kita sudah 3/4 untuk berbelok, tapi ban depannya masih lurus ya. Terus dipahami dulu. Jadi sebelum kita jalan, melakukan perjalanan, kita cek dulu ya, pahami dulu kondisi kendaraan yang mau kita kemudikan. Fungsi panel instrumen, wheelbase sampai jarak sumber ya. Nah, ini tujuannya apa? Ini tujuannya kita memahami dinamika kendaraan ini adalah mungkin pada saat kita menggunakan unit tersebut sedang melaju, ternyata yang biasa kita jalan lalui itu ada penyebab jalan, sehingga kita diarahkan ke jalan alternatif. Nah untuk jalan alternatif ini bisa tidak dilalui dengan kendaraan kita. Nah itu tujuannya. Kalau kita wah ini panjang kendaraan kita sekian meter, lebarnya sekian meter, bisa jalan alternatif ini yang cukup sempit untuk memaksakan lebih bahaya, berarti tidak usah dilalui ya. Oke, saya lanjut. Jaga jarak aman bila mengemudi. Nah, di sini saya menggunakan dengan metode waktu ya. Metode waktu itu adalah 1001, 1002, 1003, 1004 ya. Diterapkan pada kondisi itu dalam kondisi cerah. Nah, dalam kondisi malam hari kita tambahkan 1 detik. Dalam kondisi hujan kita tambahkan 2 detik ya. Caranya tahu tidak untuk perhitungan seperti ini? Belum tahu. Oke, saya ilustrasikan dengan suatu gambar ya. Saya ilustrasikan dengan suatu gambar. Nah, anggap ini unit kita yang dikemudikan oleh Pak Tantan ya. Kita hitung 1001, 1002, 1003. Ternyata kita sudah terlalu rapat, berarti kita harus mengurangi kecepatannya ya. Kalau hanya 1004 kita masih ada jaga jarak, ini fungsinya jaga jarak ini adalah apabila kendaraan di depan kita mengerem secara mendadak, kita masih memiliki ruang untuk melakukan pengereman atau menghindar supaya tidak terjadi tabrakan ya. Patokannya adalah benda mati yang berada di samping kiri atau samping kanan ya. Samping kiri mau tiang listrik, mau itu pohon ya, tapi lebih akuratnya kita berhitung saja dengan kecepatan kita berhitung 1001, 1002, 1003. Ternyata kita terlalu rapat, kita kurangi kecepatan ya. Oke, di sini apa sih arti dari MAR? MAR ini adalah yang pertama itu huruf M-nya adalah melihat ya. A-nya adalah analisa, R-nya adalah reaksi ya. Ini biasanya digunakan pada saat kita mau mendahului ya. Saya kembali ke gambar. Pada saat kita mau mendahului berarti kita melihat situasi di belakang kita ya, berarti melihat kaca spion kita atas situasi di belakang kita sudah aman atau belum ya. Kalau sekiranya sudah aman berarti kita bergeser sedikit untuk melihat situasi di depan kita, apa di depan kita sudah aman atau belum ya. Kalau sekiranya sudah aman baru kita lari ke menganalisa. Kita analisa
dengan suatu kecepatan, apa kendaraan di depan kita itu perlu didahului atau tidak, ya. Kalau kecepatannya kendaraan di depan kita itu dengan kecepatan 30 km per jam, apa Tantan perlu untuk didahului kendaraan tersebut? Perlu. Kalau menurut saya tidak perlu. Karena suatu kecepatan 30 km per jam itu sudah cukup cepat. Ya. Karena sudah cukup cepat. Kenapa saya perhitungan sudah cukup cepat? Coba Pak Tantan nongkrong di pinggir jalan. Ya, coba Pak Tantan nongkrong di pinggir jalan. Padahal contohnya Pak Tantan bawa itu di angka 30 km per jam. Tetapi menurut orang yang sedang menongkrong di jalan, kendaraan tersebut cepat. Kalau dilihat gitu memang cepat. Ya. Kalau lagi kayak pelan. Karena kecepatan 30 km per jam, kita harus memperhitungkan suatu beban. Beban yang kita bawa pada saat pengereman itu akan berakibat fatal. Ya. Saya kasih contoh, dengan kecepatan seperti ini, dengan kecepatan 20 km per jam, ini berakibatnya fatal. Betul. Nah, ini muatan sisa 2 toko. Dengan kecepatan 20 km per jam, ini 20 km per jam, berakibatnya cukup fatal. Ya. Karena yang harus diperhitungkan itu adalah beban. Karena pada saat kita kejadian, beban yang kita bawa dia akan mendorong. Ya. Yang akan saya tanyakan, pada saat di jalan, kita diwajibkan untuk mendahului atau tidak? Tidak kan? Kita diwajibkannya untuk antri. Nah, betul kan? Nah, kalau kita untuk antri, kenapa kita harus mendahului? Kita untuk mendahului itu diperbolehkan, tetapi pada saat urgent. Nah, contohnya seperti ambulan, pemadam kebakaran, ya, atau kendaraan yang di depan kita di bawah dari 20 km per jam kecepatannya. Contohnya pasir, kecepatannya itu akan di bawah dari itu baru kita diperbolehkan untuk ya. Dan itu pun Abi mata jalan SRT kita pastikan terlebih dahulu ya, untuk dengan aman. Kalau sekiranya kita sudah aman, kita baru ke reaksi ya. Kenapa kita dilarang untuk mendahului di saat mau masuk ke tikungan? Karena jarak pandang kita terbatas ya. Oke, saya lanjut. Awasi kondisi sekitar. Penggunaan kendaraan harus mengarahkan pandangan jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasikan jaga jarak aman. Pandangan jauh pun bisa memetakan kondisi jalan yang dihadapi sehingga kita lebih antisipasi. Ya. Waspada blind spot. Blind spot adalah titik di mana kondisi sekitar kendaraan yang tidak terpantau, yang tidak terlihat oleh kaca spion. Itu ada beberapa titik. Yang pertama belakang, samping kiri ujung, ya, kanan ujung. Ya. Kenapa kita diwajibkan untuk mengecek kaca spion 5-8 detik sekali? Biasanya ada kendaraan roda 2 yang mendahului kita dari samping kiri. Itu tujuannya. Hindari detraksi dan paham marka jalan. Detraksi adalah gangguan ya pada saat kita mengemudi, seperti menggunakan telepon genggam, mengobrol, menggeser radio, mengecek peta ya sampai mabuk atau mengantuk ya. Teknik ini juga bisa meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar hingga 3%. Nah, ini sanksinya apabila saudara menggunakan telepon genggam saat mengemudi, terus ada yang melaporkan ke saya, itu dipastikan driver pada saat itu juga akan diberhentikan ya.
Distraksi ini ada 3. Yang pertama gangguan visual, ya. Yang kedua ada gangguan manual. Yang ketiga adalah gangguan kognitif. Gangguan visual, contohnya apa? Gangguan visual itu contohnya mengecek peta, ya, atau mengecek WA, ya, atau menelepon. Itu gangguan visual. Gangguan manualnya apa? Gangguan manualnya adalah minum, melihat janda yang lagi lewat, ya, itu gangguan manual. Kalau gangguan kognitif, tahu gangguan kognitif? Gangguan kognitif itu gangguan pikiran. Oh, Ya, gangguan pikiran contohnya pada saat kita mau berangkat kerja, kita di rumah ada sedikit tes dengan istri atau mendapatkan kabar yang tidak enak, ya, itu gangguan kognitif, sejenis gangguan pikiran, ya. Tips saat menyalip kendaraan, pastikan di jalur yang tepat, jaga jarak aman, melihat kata spion, beri tanda lampu sen, jangan menyalip di tanjakan atau di tikungan. Tip aman mengemudi menggunakan memegang kemudi dengan benar, ya, tangan kiri di jam 9, tangan kanan di jam 3. Pada saat berhenti pastikan tarik handle rem dan dibantu dengan gigi. Nah, tips saat turunan, utamakan terlebih dahulu kendaraan yang sedang menanjak, menempatkan posisi gigi yang lebih rendah untuk menahan laju kendaraan. Pada jalan menurun sebagai prinsip penggunaan engine brake. Namun perpindahan gigi jangan dilakukan saat mau turun atau mau menanjak, tetapi dipindahkan pada saat di turun bukit sebelum naik atau turun, ya. Saat turunan atau membawa muatan, gunakan gigi yang sesuai kecepatan dan dibantu dengan exhaust brake, ya. Jangan terlalu lama menginjak pada rem supaya rem tidak panas, ya, dan terjadi efek overclock atau ngeblong, ya. Karena terowongannya sudah panas, jadi fungsinya tidak berfungsi dengan baik. Sakral peduli pelopor N, ya. Pertama adalah wajib dipahami, dijiwai dan dijaga nama baiknya, niat berdoa, berupaya secara konsisten, komitmen mengemudi dengan cara aman, karena keselamatan adalah harga diri yang paling utama, ya. Ini tanamkan dalam diri kita. Pelopor teladan bagi orang yang banyak serta menjadi kebanggaan keluarga, pimpinan, perusahaan, masyarakat, bangsa dan negara. N, ya, selesai karena bisa menyebabkan kehilangan rezeki, tapi bawa ke mana? kesehatan dan nyawa, ya. Ya, tenang. Oh, Mau kemana tuh kok? Terus tanamkan dengan materi-materi ini, gitu soalnya. dan mudah-mudahan dengan materi ini kita lebih antisipasif, ya, lebih peduli terkait masalah keselamatan, ya. Sampai di sini ada yang bertanya, Oh, siap. Cukup. Oke, terima kasih. Dan ini Joking, pokoknya di jalan. satu pertanyaan lagi untuk mulai Oke, ketemuan pasir hayam itu teman-teman tuh. Teman pasir hayam. lagi tutup ya.